Agnes Jennifer tengah mengalami masalah rumah tangga dengan sang suami David Clement. Lewat sejumlah video yang diunggah ke media sosialnya, Agnes Jennifer diduga telah diselingkuhi oleh sang suami. Menyusul kabar itu, viral sejumlah foto yang diduga suami Agnes Jennifer sedang jalan bareng selingkuhannya di sebuah pusat perbelanjaan. Bersamaan dengan masalah perselingkuhan ini, viral lagi video lawas Agnes Jennifer yang membahas soal tindakannya jika sang suami berani mendua. Agnes Jennifer memang dikenal sebagai wanita mandiri yang kaya raya karena mampu bekerja dan memiliki bisnis sendiri. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang memperingatkan agar dirinya berhati-hati terhadap kemungkinan perselingkuhan. Bukan tanpa alasan, Agnes Jennifer getol mencari uang dengan kesuksesannya sendiri. Menurutnya, itu adalah hal yang sangat penting supaya dirinya tidak merasa kesulitan apabila kehilangan pasangan. Agnes Jennifer menegaskan dirinya bisa berdiri sendiri bahkan tanpa sang suami. Dulunya, Agnes Jennifer menikah dengan David Clement juga sudah dalam kondisi finansial yang stabil sehingga ia tidak perlu bergantung. Meski saat membuat video itu perselingkuhan suaminya belum terungkap, tapi Agnes Jennifer mengakui tidak menutup kemungkinan dirinya juga akan merasakan masalah orang ketiga di rumah tangganya. Agnes Jennifer juga yakin bukan dirinya saja yang berpotensi merasa dimadu, tapi semua orang yang mempunyai pasangan. Bedanya, Agnes Jennifer merasa sikapnya menghadapi perselingkuhan akan berbeda dari orang lain. Ia tidak akan diam saja membiarkan suaminya jatuh ke tangan orang ketiga. Oleh sebab itu, ia berpesan pada semua orang terutama wanita agar bisa mandiri secara finansial maupun emosional agar tidak perlu bergantung pada pasangan. Apabila ada masalah seperti perselingkuhan yang menghancurkan rumah tangga, maka para wanita tetap bisa melanjutkan hidupnya. Songong banget Jir, beneran dimadu nangis Bombay loh. Gue bilangin ya, kita tuh memang gak pernah ada yang tahu masa depan, oke? Tapi lu sebagai wanita, lu tuh mesti siap for the worst case, paham? Jadi kalau misalnya nih amit-amit cuy sampai misalnya dimadu gitu ya, gue kagak bakalan kesusahan. Gue juga bisa cari duit sendiri, Wak. Dari dulu gue tuh selalu bisa cari duit sendiri. Laki gue ngawinin gue juga udah sukses duluan. Bukan dari orang dimana gue dipungut gitu kan, terus tiba-tiba jadi kayak begini, kagak. Emang lu kira juga orang kaya mau kawinin orang yang ngeribetin hidupnya? Kagak mungkin, Wak. Paham? Semua wanita, bukan cuma gue doang, gak semua wanita deh, laki juga, semua orang tuh berpotensi untuk dimadu. Paham gak sih lo? Habis ini konsepnya lu ngerti kagak? Lu kira tipe kayak gue, tipe yang bisa diem aja gitu dimadu? Ya kagak mau lah, gue juga tahu value diri gue juga mampu kok sendiri. Ngapain gue dimadu? Lah kalau gue dimadu, gue madu lagi yang lain, wah kalau nggak gue tinggalin. Bleh. Makanya kan gue selalu bilang, kalau jadi cewek itu jangan ngandelin sama laki. Jadi cewek itu harus mengandalkan diri sendiri juga. Jadi lu kagak diinjek-injek. Jadi laki mau madu lu juga mikir. So-soan mau madu-madu, besok lu udah ada di pesugihan, paham? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi heboh kan? Agnes Jennifer diselingkuhin sama suaminya. Dan anehnya, masih banyak perempuan yang mau disuruh berhenti bekerja hanya karena alasan menikah. Padahal ya, Agnes Jennifer sendiri pernah bilang, setiap orang punya kemungkinan untuk diselingkuhin, baik perempuannya ataupun laki-lakinya. Artinya, persiapkan diri kalian kalau kemungkinan diselingkuhin itu ada. Ini aku kasih tahu lagi ya. Tapi, bukan berarti semua laki-laki itu seperti ini. Cuman, ada yang namanya probabilitas, kemungkinan. Bayangin kalau semisal kalian gak bekerja, kalian gak punya uang. Satu-satunya sumber uang kalian adalah laki-laki kalian. Kemudian laki-laki kalian selingkuh, duitnya dikasih ke selingkuhannya, gimana hidup kalian? Kalian mau bilang kalau laki-lakinya taat agama, tahu tentang ajaran agama, gak bakal ngelakuin kayak gitu Bang Elo, terserah. Yang penting, kalian itu paling banyak di media sosial dan kalian itu paling banyak mendengar cerita-cerita perselingkuhan. Ya, ini cuma sebagai reminder aja. Take it, silakan, nggak diamin pun nggak apa-apa. Ya, jangan pernah mencoba merebut kebahagiaan perempuan lain hanya karena kalian pingin bahagia seperti dia. Misalnya, merebut suami orang menjadi pelakor dan kalian ngerasa kalian menang. Tapi kalian harus ingat, apa yang kalian lakukan itu adalah kalian sedang memupuk
karma kalian. Kalian nggak pernah tahu suatu saat kalian pun kemungkinan besar akan ditinggalin. Kenapa? Karena orang-orang yang baik itu tidak akan melepaskan tanggung jawabnya dia, melepaskan segampang itu untuk orang yang baru dia kenal, secepat itu. Karena suatu saat dia pun akan ketemu orang lain lagi dan kemungkinan dia akan ninggalin kamu juga. Karena apa? Memang banyak manusia di luar sana itu kelakuannya seperti kucing jalanan. Coba sana, nyicip sini, nyicip situ. Terus dapat ikan mau sebusuk apapun dia masih mau nyicip gitu ya. Dan untuk mereka itu hanya cicipan. Dan mungkin aja yang sekarang pun dia akan ngerasa kamu juga adalah cicipannya dia. Jadi apabila suatu saat orang ini meninggalkan kamu, jangan pernah ngerasa kayak kamu itu adalah victimnya. Karena kalian harus ingat, dulunya itu kalian gimana sama yang lalu, sama yang sebelumnya dia. Apakah kamu merebut kebahagiaan dia itu, kamu lupa? Gua abis ngeliat berita perselingkuhan yang viral itu kan, ya. Dan gongnya ternyata tuh ani-aninya orang kaya gitu kan. Bahkan sampai bisa nyusulin keluarganya ke New Zealand gitu kan, bisa ngikutin tuh liburannya. Ya, dan selingkuhan ini ternyata adalah mama dari temen anak sekolahannya gitu yang ketemu perkara jemput menjemput anak tuh kan. Gak semua ani-ani tuh perlu duit, gak semua ani-ani tuh matre. Bisa aja orang kaya tuh sasimo, mindsetnya murahan juga bisa. Tetep aja gitu sama laki orang mau bisa gitu kan. Makanya kata gue nih ya, kita nih cewek kudu kerja, udah jangan ngandelin laki. Kalau kata guru agama gue, nikah itu kayak beli kucing dalam karung. Ya sekarang baik, kalau nggak baik nggak lu nikahin kan. Tapi nggak tahu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Makanya cewek itu harus bervalue, harus kerja gitu loh. Jangan cuma ngandelin laki. Kagak tahu ke depannya gimana. Bisa aja besok laki lu bangun tiba-tiba kagak cinta lu sama lu lagi, dia sama yang lain bisa aja, ya kan? Atau misalkan amit-amit laki lu baik, tapi kan namanya ekonomi kita nggak tahu ya, bisa naik bisa turun. Seenggaknya kita punya pegangan. Kalau kenapa-napa punya pegangan, entah mau ditinggalin laki kek, entah misalnya tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kenapa, kita nih harus punya pegangan. Lu lihat tuh ya, cewek yang udah cakep, bervalue, sukses aja bisa diselingkuhin, apalagi yang kagak gitu kan. Yang udah paket lengkap aja masih diselingkuhin, apalagi kita paket pas-pasan, harus usaha terus. Jangan sampai kita ibaratnya, mohon maaf ya, kita ditinggalin laki terpuruk. Jangan sampai ya. Makanya dari awal emang kita udah lebih baik harus berdaya, harus bervalue. Si Agnes Jennifer diselingkuhin, apalagi kita yang pulu-pulu ini ya kan. Gue jadi bingung banget sebenarnya, kita sebagai perempuan tuh harus gimana begitu ya kan. Ya jangan sampai salah cari pasangan kak, misalkan begitu. Tapi seberapa kita itu bisa tahu sifat seseorang kalau kita tuh masih di tahap pacaran gitu ya kan. Itu yang menurut gue kayak bingung banget gitu. Jadi perempuan itu sangat sulit guys. Jadi kalau misalkan kita udah menikah gitu, prioritas kita tuh bukan diri kita sendiri lagi. Apalagi kalau kita sudah punya anak. Laki-laki masih bisa punya teman kalau udah nikah gitu. Tapi perempuan itu akan sulit guys. Kenapa? Karena dia harus mengurus anaknya, harus mengurus rumah, harus mengurus segalanya pokoknya gitu. Makanya banyak orang sekarang ini child free gitu ya kan. Karena mereka melihat fenomena yang sangat banyak sekali ketika perempuan udah punya anak, badan itu jadi gede, rusak, kita perlu merawatnya itu nunggu. Kalau kita udah nggak ngasih ASI gitu ya, misalkan ASI nggak bisa pun kita harus tetap waras. Kadang-kadang kita perlu waras gitu, kita harus jajan makan juga nanti badannya gede. Pokoknya serba salah jadi perempuan itu sebenarnya guys, setelah menikah ya. Bahaya kalau sekarang ini banyak sekali perempuan yang ogah banget nikah gitu. Udahlah HTS-an aja, gue juga bisa nyari duit ya kan. Naik anjing juga enak ya kan. Karena begitu kita udah menikah, pasangan kita nggak bisa menjaga komitmen, tapi kita udah terlanjur punya anak, itu kita kayak ya betapa sulitnya hidup kita melanjutkan hidup gitu. Misalkan emang ya udah kan kita kerja kak, tapi anak kita gimana guys? Anak kita itu membutuhkan sosok seorang ayah dan seorang ibu untuk growth atau untuk tumbuh dewasa gitu. Perannya itu kita butuh itu untuk anak kita. Kalau kita mau egois mah ya udahlah cerai aja. Kita kan bisa kerja nyari duit gedein anak, tapi anak kita gimana? Kita nggak bisa egois begitu ya kan. Terus ada yang gila-gila komen begini, ya udahlah orang suami
suaminya juga kaya, tinggal nikmatin aja hartanya, biarin aja dia selingkuh dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat dari orang atau perempuan yang nggak mandiri, yang nggak bisa cari duit. Tapi kalau perempuan yang bisa cari duit nggak mau dibegituin guys, karena ya kita punya harga diri nggak sih guys untuk bisa menjalani hidup ke depannya. Kenapa kita harus menormalisasi perselingkuhan di dalam sebuah pernikahan untuk bertahan hidup gitu, ya kan? Ya nggak, jangan-jangan gue ketinggian nih ngomongnya, nggak pada ngerti nih. Tapi apapun kejadiannya, ini nasihat buat semua perempuan yang ada di dunia ini ya guys ya. Jangan pernah kamu menuntut pasangan kamu untuk setia sebelum dia mati ya, karena setia itu sampai mati kelihatannya. Kalau belum mati dia bilang dia melabeli dirinya setia tuh belum ya, karena kan lu belum mati, lu masih hidup, masih ada kemungkinan ya kan. Ingat ya guys ya, setelah menikah jangan pernah kalian berharap laki-laki itu akan membahagiakan kita atau memberikan atau memenuhi segala macam kebutuhannya kita yang sangat banyak sekali itu. Jadi kalau bisa nih ya, kalau bisa dan harus bisa, kalian harus bisa menghasilkan uang sendiri walaupun kalian sudah menikah. Karena ya itu memang kejam ya, dunia ini sangat kejam untuk perempuan atau istri yang tidak bekerja atau tidak menghasilkan uang gitu guys. Bagi yang menghasilkan uang aja kejam, apalagi yang tidak, sedih banget tuh. Ingat ya, anak-anak perempuan di luar sana, kalau udah nikah tetaplah bekerja, tetaplah menghasilkan uang. Mau itu usaha sendiri, mau itu jualan online, mau itu apapun itu, tetap ya. Karena kita masih hidup di dunia. Kalau kamu hidup di dunia, kamu tidak punya donyo atau tidak punya harta, ya udah nggak bisa apa-apa kita. Dan itu emang kenyataan guys. Ya kan kita punya Tuhan kak. Ya beda dong. Punya Tuhannya tetap punya Tuhan. Kita tetap harus berdoa, beriman dan bertakwa. Tetapi apa usaha yang kita lakukan untuk berjaga-jaga itu penting gitu guys.